Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Eka Pratiwi, salah satu mahasiswa Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi dengan NIM 231614201106. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan teknologi keperawatan infusion pump. Terima kasih kepada dosen mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, yaitu Bu Engla Rati Pratama, telah memberikan saya tugas ini. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk pada materi penerapan teknologi keperawatan infusion pump. Di sini saya memiliki 3 poin pembahasannya. Yang pertama yaitu pengantar infusion pump, kedua jenis-jenis infusion pump, ketiga aplikasi dan pertimbangan klinis. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu tentang pengantar infusion pump. Apa sih itu infusion pump? Infusion pump atau pompa infus adalah alat biomedis yang mampu menyalurkan cairan dalam jumlah besar maupun kecil dan digunakan untuk menyalurkan nutrisi atau obat ke dalam tubuh pasien secara terkendali. Beberapa pompa infus dirancang terutama untuk penggunaan stasioner di samping tempat tidur pasien. Pompa infus lainnya yang disebut pompa infus ambulatori dirancang agar dapat dibawa-bawa atau dikenakan. Selanjutnya itu tentang fungsi infusion pump. Fungsi utama infusion pump ini adalah untuk mengatur aliran cairan atau obat yang diberikan kepada pasien melalui pembuluh darah vena. Ada juga fungsi-fungsi lainnya, itu pertama, menyalurkan cairan dalam jumlah besar maupun kecil, mengatur dosis dan kecepatan pemberian cairan atau obat, menjamin pasien menerima cairan dalam jumlah yang tepat, mendeteksi masalah pada aliran cairan seperti gelembung udara atau hambatan pada selang infus. Selanjutnya, menghentikan aliran cairan jika ditemukan masalah, dan yang terakhir yaitu memberikan laporan secara nirkabel ke komputer perawat jaga. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu awal pengembangan infusion pump. Pengembangan awal berfokus pada akurasi dan keamanan dalam pemberian infus, dengan fitur seperti deteksi oklusi dan pengaturan tekanan. Seiring berjalannya waktu, teknologi ini telah berevolusi untuk mencakup sistem yang lebih canggih, memungkinkan titrasi cepat dan menyajikan infus yang lebih tepat waktu. Pompa ini kini menjadi bagian penting dalam perawatan intensif dan manajemen obat di rumah sakit. Selanjutnya itu tentang inovasi infusion pump. Inovasi terkini dalam teknologi pompa infus mencakup penggunaan sistem pemantauan pompa pintar yang diperkenalkan di Mandaya Royal Hospital Puri, Tangerang. Sistem ini terhubung dengan perangkat Android perawat dan monitor di ruang perawat, memberikan notifikasi ketika cairan infus hampir habis atau ada gangguan aliran infus, sehingga meningkatkan kenyamanan pasien dan mengurangi beban kerja perawat. Teknologi ini juga memastikan pasien dapat beristirahat dengan tenang tanpa terganggu oleh suara notifikasi. Kita masuk materi kedua, yaitu tentang jenis-jenis infusion pump. Banyak sekali jenis-jenis infusion pump itu. Yang pertama itu infusion pump berbasis volume. Alat ini mengatur aliran cairan melalui sistem pompa otomatis, memastikan dosis yang tepat sesuai kebutuhan medis pasien. Infusion pump ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe, untuk volume besar dan volume kecil, dengan aplikasi yang berbeda seperti memberikan nutrisi atau obat-obatan. Keakuratan alat ini penting untuk mencegah komplikasi seperti hipervolumenia dan dehidrasi. Selanjutnya itu tentang infusion pump berbasis waktu. Alat ini bekerja dengan memompa cairan dalam jumlah tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan, memastikan dosis yang tepat dan mengurangi risiko kesalahan. Pompa infus ini sering digunakan dalam situasi seperti dehidrasi parah, pengobatan infeksi, atau terapi obat yang memerlukan kontrol ketat. Ada juga itu continuous infusion pump. Biasanya terdiri dari denyut infus kecil, biasanya antara 500 nanoliter dan 10 mililiter, tergantung dengan desain pompa. Dengan laju denyut ini tergantung pada kecepatan infus yang terprogram. Selanjutnya itu intermittent infusion pump.
Infus intermiten memiliki laju infus tinggi bergantian dengan laju infus rendah yang dapat diprogram untuk menjaga kanula tetap terbuka. Pengaturan waktu dapat diprogram. Mode ini sering digunakan untuk memberikan antibiotik atau obat lain yang dapat mengiritasi pembuluh darah. Ada juga infusion pump berbasis waktu. Yang pertama, PCA pump atau Pentin Controlled Analgesia. Infus sesuai permintaan biasanya dengan pengaturan yang telah diprogram sebelumnya untuk menghindari keracunan. Kecepatannya dikontrol oleh bantalan tekanan atau tombol yang dapat diaktifkan oleh pasien. Ini adalah metode pilihan untuk analgesi yang dikendalikan oleh pasien atau PCA, di mana dosis kecil analgesik opioid diberikan secara langsung dengan perangkat yang dikodekan untuk menghentikan pemberian sebelum dosis yang dapat menyebabkan depresi pernapasan yang berbahaya tercapai. Yang kedua itu Shringepap. Pompa infus Shringeni menggunakan jarum suntik untuk mengadministrasikan obat dengan presisi tinggi. Cocok untuk pemberian obat yang membutuhkan dosis rendah dalam waktu tertentu. Yang ketiga itu ambulatory pump. Perangkat portabel yang menggunakan tekanan elastomer untuk menginfuskan cairan secara berkelanjutan seiring digunakan untuk pengobatan nyeri dan kemoterapi di rumah. Perangkat kecil bertenaga baterai yang dapat menyalurkan obat secara terus-menerus atau terputus-putus. Ada juga jenis infusion pump ini dengan keterangan dan kelebihannya. Pertama, infusion pump suntik menggunakan tabung seringe untuk memberikan cairan atau obat dalam dosis kecil. Dengan kelebihan presisi tinggi dengan dosis kecil, ideal untuk obat-obatan yang memerlukan kontrol ketat. Infusion pump elastomer menggunakan kantong elastis yang mengempis secara bertahap untuk mendorong cairan keluar. Dengan kelebihan ringkas dan tidak memerlukan listrik, contoh untuk perawatan di rumah. Infusion pump peristaltik dengan keterangan menggunakan roll untuk menekan tabung fleksibel dan mendorong cairan ke depan. Dapat diandalkan untuk aliran dengan berbagai kecepatan, cocok untuk berbagai jenis cairan. Yang selanjutnya itu infusion pump multisaluran. Memungkinkan pemberian beberapa cairan berbeda secara bersamaan dengan kecepatan bervariasi. Berguna untuk program pengobatan kompleks yang memerlukan beberapa jenis terapi sekaligus. Smart Infusion Pump dilengkapi dengan fitur keamanan seperti pustaka obat dan peringatan untuk mencegah kesalahan pemberian obat. Berfungsi untuk meningkatkan keamanan pasien dengan mengurangi risiko kesalahan dosis dan interaksi obat yang merugikan. Selanjutnya itu insulin infusion pump. Dirancang khusus untuk memberikan insulin secara terus-menerus kepada pasien diabetes. Berfungsi untuk memungkinkan pengeluaran dosis insulin yang fleksibel sesuai dengan aktivitas pasien. Syringe infusion pump seperti yang dijelaskan tadi menggunakan piston untuk mengatur infus dengan akurasi tinggi pada volume kecil mirip dengan pompa suntik. Berfungsi untuk keakuratan dan kepresisian laju aliran obat. Ideal untuk obat-obatan seperti analgesik dan antiematik. Berikut adalah contoh gambar-gambar infusion pump seperti yang bisa kita lihat. Ada ambulatory pump, infusion pump, syringe pump, PCA pump. Selanjutnya yaitu infusion pump suntik, infusion pump elastomer, infusion pump peristaltik, dan infusion pump multisaluran. Di sini macam-macamnya bermacam-macam bentuk, bermacam-macam penggunaannya. Ini juga ada gambar infusion pump insulin dan infusion pump smart. Yaitu kita masuk pada materi selanjutnya tentang aplikasi dan pertimbangan klinis. Penggunaan di berbagai tempat seperti ICU, ruang operasi, dan rumah. Di ICU yaitu
Pompa infus digunakan untuk memberikan cairan, obat-obatan, dan nutrisi secara presisi. Alat ini membantu dalam pengobatan pasien dengan kondisi kritis atau penyakit kronis. Sedangkan di ruang operasi, selama operasi, pompa infus digunakan untuk memberikan cairan dan obat-obatan secara berkesinambungan. Ini membantu mempertahankan kondisi stabil pasien dan mendukung kebutuhan anestesi. Kalau di rumah, untuk pasien yang dirawat di rumah, pompa infus menyediakan cara yang aman dan efektif untuk mengelola terapi jangka panjang. Alat ini memungkinkan perawat berkelanjutan tanpa harus sering ke rumah sakit atau ke rumah pasien. Pemeliharaan alat ini ada juga. Bagaimana sih cara pemeliharaannya? Itu sini saya akan menerangkannya. Pertama, pendataan alat. Perhatikan lembar kerja pemeliharaan. Kedua, pengecekan dan pembersihan seluruh bagian alat. Ketiga, pelumasan pada bagian-bagian alat yang bergerak. Keempat, pengencangan atau tightening. Kelima, pengecekan bagian alat dan fungsi komponen. Keenam, penggantian bahan pemeliharaan. Ketujuh, pengecekan kinerja alat atau uji fungsi. Kelapan, penyetelan atau adjustment. Kesembilan, pengukuran aspek keselamatan seperti arus bocor, tegangan lebih, dan lain-lain. Kesepuluh, pencatatan. Selanjutnya itu cara pengoperasian infusion pump. Pertama, tempatkan alat pada ruang tindakan. Kedua, lepaskan penutup debu. Ketiga, pasangkan cairan infus dan hubungkan ke alat. Keempat, pasangkan infusion set. Kelima, hubungkan alat dengan data daya. Keenam, hidupkan alat dengan menekan atau memutar tombol on off ke posisi on. Ketujuh, cek fungsi alarm. Kelapan, perhatikan protap pelayanan. 9, beritahukan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan. 10, alirkan cairan infus ke infusion set sampai tak ada gelembung udara. Ke-11, tentukan jumlah tetesan per menit. Ke-12, tekan start. Ke-13, setelah tindakan selesai, matikan alat dengan menekan atau memutar tombol on-off ke posisi off. Ke-14, lepaskan hubungan alat dari satu daya. 15, lepaskan infusion bag atau lepaskan selang-selang infus. Pastikan bahwa infusion pump dalam kondisi baik dan dapat difungsikan pada pemakaian berikutnya. Ke-16, pasang penutup debu. Ke-17, simpan infusion pump di tempatnya. Ke-18, catat beban kerja dalam jumlah pasien. Selanjutnya itu tentang prinsip kerja infusion pump. Infusion pump ini bekerja secara elektronik dengan menggunakan mesin pompa untuk memompa cairan infus ke dalam tubuh, di mana pengendalian pengaturan banyaknya tetesan yang dimonitor oleh flow sensor setelah dilakukan secara semi-otomatis. Yaitu ada juga komponen-komponen utama dari infusion pump, yaitu pertama sistem mikrokomputer, kedua badan pompa, ketiga perangkat deteksi, keempat sistem alarm, yang terakhir yaitu bagian input dan tampilan. Kondisi yang memerlukan infusion pump. Dehidrasi berat. Pasien yang mengalami dehidrasi berat parah memerlukan penggantian cairan dengan cepat dan akurat. Kedua, gagal ginjal. Pasien yang gagal ginjal sering memerlukan pengaturan cairan yang ketat untuk menghindari kelebihan cairan. Ketiga, kondisi jantung tertentu. Beberapa pasien dengan penyakit jantung perlu mendapatkan dosis cairan yang tepat untuk mengelola kondisi mereka. Keempat, pengobatan kanker. Infusion digunakan untuk memberikan obat kemioterapi yang memerlukan dosis spesifik dalam waktu tertentu. Kelima, antibiotik intravena. Pemberian antibiotik melalui infus memerlukan ketepatan dosis dan waktu sehingga infusion pump sangat berguna. Keenam yaitu nutrisi parenteral. Pasien yang tidak dapat makan secara oral, seperti pada kasus malnutrisi atau setelah operasi besar, dapat menerima nutrisi melalui infusion pump. Ketujuh, yaitu transfusi darah. Infusion pump juga dapat digunakan untuk transfusi darah, terutama pada pasien yang membutuhkan transfusi secara berkala. Kelapan, kondisi kritis atau darurat. Dalam situasi darurat,
seperti pendarahan berat atau infeksi parah. Infusion pump membantu memberikan cairan dan obat dengan cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Kita masuk pada materi yang terakhir tentang aspek keamanan. Pertama, pencegahan kesalahan medis. Langkah-langkah ini mencakup verifikasi dosis, penggunaan teknologi canggih serta akurat medis secara berkala untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pemberian obat kepada pasien. Kedua, manajemen risiko, melibatkan identifikasi potensi risiko, analisis dampak, dan pengembangan strategi mitigasi untuk menanggulangi berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien. Yang ketiga yaitu pelatihan staf. Pelatihan berkala bagi staf medis meliputi prosedur penggunaan alat infus yang benar, perawatan rutin, serta respon dalam keadaan darurat untuk memastikan mereka siap menghadapi berbagai situasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya dalam video ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.